Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi kitab Markus dan kita masih berbicara soal kerajaan, tapi kali ini kita membandingkan kerajaan konsep kerajaan sorga dengan kerajaan manusia. Karena di sini kasusnya tuh dari studi kasus kita ambil, yaitu di mana Yakobus dan Yohanes meminta posisi, ya. Di Markus 10 itu mereka minta ayat 37, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Artinya ketika Tuhan datang dalam kemuliaannya. Nanti kita singgung sedikit ya kedatangan kerajaan sorga itu. Dia minta nih duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang sebelah kanan, yang seorang sebelah kiri. Ini jelas dari permintaan ini ada konsep yang salah. Dan nanti kita akan lihat dulu ya. Coba dulu kita ulang sebentar. Markus menjelaskan bahwa Injil itu adalah kabar baik kerajaan. Kerajaan Mesias secara khusus ya. Karena dalam pasal 1 ayat 15 itu jelas kelihatan bahwa dikatakan di sana waktunya sudah genap ya. Kerajaan Allah atau di sini dibilang itu atau dimaksud kerajaan Elohim, kerajaan Mesias sudah dekat. Ya, dan prosedurnya untuk masuk ke dalam bertobat dan percaya. Nah, Saudara, sebenarnya tema perjanjian baru itu memang temanya kingdom, kerajaan sorga. Nah, mari kita melihat dulu, kemarin sudah kita bahas mengenai istilahnya masuk ya, empunya kerajaan sorga. Sebenarnya the kingdom of God itu ada di dalam kita. Tapi kan kalau orang tidak sadar akan kehadirannya, itu kalau kita lihat Lukas pasal 17, itu waktu Yesus bilang itu sesungguhnya kerajaan sorga ada di tengah-tengah kamu, itu istilah Yunani entos itu lebih bagus. Memang diterjemahkan harusnya di dalam, karena di Matius 25, entos itu yang Yesus pakai ketika bersihkanlah cawan bersihkan sebelah dalam, entos, maka sebelah luar juga bersih. Jadi entos itu yang di Lukas 17 itu harus diterjemahkan di dalam. Yesus bilangnya itu kepada orang Farisi ahli Taurat yang menentang dia. Tapi Yesus bilang sesungguhnya kerajaan sorga di dalam kamu. Cuma kan kalau orang itu orang Farisi nggak sadar dan tidak menerima Yesus sebagai rajanya di dalam kerajaan Mesias itu, kerajaan sorga itu, ya efeknya nggak ada. Dalam kehidupan orang Farisi nggak ada efeknya. Nah, jadi kita memakai istilah masuk dalam kerajaan sorga atau menjadi empunya kerajaan sorga itu bukan berarti kerajaan sorga tidak ada di dalam. Kerajaan sorga itu ada di dalam semua orang. Cuma kalau orang belum masuk, belum merasakan efeknya daripada kerajaan sorga itu, belum ada, ya. Nah, syaratnya di sini kalau masuk itu dibilang ini kita sudah bahas ya. Prosedurnya ya bertobat, percaya, tapi sebenarnya itu pilihan mutlak ya, dipanggil masuk dalam kerajaan sorga. Nanti kemudian ketika Tuhan Yesus datang, dalam arti kerajaan sorganya termanifestasi secara penuh, disitulah orang pilihan. Jadi banyak yang dipanggil masuk semua dalam kerajaan sorga. Dalam rumah yang besar ada banyak perabot. Ada yang perabot itu dipakai nanti dalam kerajaan 1000 tahun, ada yang tidak, ya. Kalau penangkap ikan itu mengail ya, memanggil ikan-ikan itu ya masuk ikan yang bagus dan ikan yang tidak bagus. Begitu juga perumpamaan hamba itu ada hamba yang 1 talenta yang ditolak pada akhirnya di sini, dan ada yang 2 dan 5 talenta yang diterima. Ada juga lalang. Itu dalam kerajaan sorga juga itu ya. Lalang dengan gandum itu, tapi nanti ya. Nah, ini kedatangan kita sudah bahas sedikit ya, kedatangan itu ada kalau Alkitab istilahnya ya, kalau Alkitab memakai awan tunggal, kita nggak bisa bahas semua, ini kan sudah kristalisasi Markus. Tapi kalau Alkitab memakai istilah awan tunggal, itu berarti awan kemuliaan Tuhan, itu artinya Tuhan. Tapi kalau Alkitab mengatakan awan-awan jamak, itu berarti saksi-saksi, orang-orang kudus, ya para pemenang. Nah, dikatakan di sana dalam Yudas juga ya, maupun Wahyu pasal 5 pasal 4 pasal 5 ayat 10 khususnya. Orang-orang kudus akan datang dalam awan-awan, akan datang bersama dengan Yesus untuk memerintah.
orang-orang pilihan Tuhan itu. Ya, jadi kedatangan kerajaan sorga itu adalah kedatangan Yesus dan juga umat orang-orang kudus, awan-awan itu. Bahkan sebenarnya kedatangan Yesus di dalam dan melalui orang-orang kudus itu yang adalah pemenang, ya, yang dipilih ya. Kalau enggak yang dipanggil di banyak. Nah, ya. Jadi nanti yang dipilih itu datang, itu dah dia yang akan memerintah, masuk dalam manifestasi kerajaan yang orang biasanya bilang milenium, kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi disitulah kerajaan sorga termanifestasi secara penuh, ya, di dalam bumi ini. Di bumi ini kerajaan sorga itu sudah datang, ya, ketika terjadi pencurahan Roh Kudus itu, Yesus mati bangkitnya ke sorga, dia mencurahkan rohnya. Itulah komunitas kerajaan yang mula-mula, itulah komunitas Petrus di Yerusalem itu. Jadi kerajaan surga sudah datang dan sedang datang dia terus, dan nanti akan termanifestasi secara penuh ketika Tuhan datang dalam kemuliaannya di dalam dan melalui saksi-saksinya awan-awan itu untuk memerintah, ya. Nah, disinilah Yakobus sama si Yohanes minta posisi dia. Yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Mari kita baca dulu ya sebentar ya. Karena tapi konsepnya itu, makanya Yesus jelasin konsepnya Yakobus Yohanes itu, dia pikir seperti kerajaan manusia. Kalau kerajaan manusia itu kan ada, atau kita baca dulu lah ya. Nanti karena ini saya sedang membandingkan ini ya, konsep kerajaan manusia dengan kerajaan sorga. Karena begini, orang Farisi, ahli Taurat, atau bahkan semua orang Yahudi juga, karena dia bilang Mesias itu anak Daud, jadi konsep mereka tentang kingdom itu manusiawi, kerajaan manusia. Kayak Daud, ada tentaranya manusia, ada istananya, ada barangkali ada bendaharanya atau apa, semuanya ada orang kiri sebelah kanannya sebagainya. Itu pokoknya ada musuh jasmaninya. Semuanya serba jasmani lah ya. Dia ini Mesias ini atau Daud ini kan dia berperang kiri kanan apa, membebaskan Israel secara jasmani. Tapi beda ini kalau kingdom kerajaan surga ini, karena dia ada di dimensi yang lebih tinggi surgawi, dan beda dia nanti ini yang sedang Yesus jelaskan nanti di sini, bahwa yang Yohanes minta tuh konsep Yohanes jelas, dia ingin kayak misalnya jadi Daud, kayak Yonatan bilang begini pernah, kalau kau jadi raja nanti, aku jadi orang kedua, kira-kira begitulah yang diminta konsepnya itu, yang diminta Yakobus sama Yohanes. Disinilah Yesus ngejelasin tentang kingdom kerajaan surga itu yang kayak gimana. Nah, mari kita baca dulu ya. Tadi permintaannya sudah ya. Ayat 37, ini Yakobus sama Yohanes minta, berkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Baru ayat 38 Yesus ngomong, tetapi kata Yesus kepada, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Karena bagaimanapun untuk posisi ya, tanda kutip ya dulu ya, jangan langsung berpikir posisi, karena saya mau bedakan nanti organisasi dengan organisme, itu beda itu. Antara gereja dengan denominasi, karena itu yang denominasi itu kerajaan manusia. Kalau organisme itulah kerajaan sorga itu ya. Tunggu dulu ya, tapi ini dulu. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Nah, jadi bagaimanapun kasih karunia memang untuk masuk, untuk itu soal pilihan Tuhan. Tapi kalaupun memang semuanya itu pilihan Tuhan, ada prosedurnya untuk memerintah nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Prosedurnya ya kayak sudah bilang kan, bertobat, percaya. Tapi ada harga yang lain lagi, cawan di sini. Makanya kalau Yesus bilang, barang siapa mau ikut aku, dia harus mikul salibnya. Tapi ingat ya, itu konteks semuanya kasih karunia, semuanya karena pilihan. Kalau saudara dan saya yakin memang kita dipilih Tuhan, kita harus bayar juga harganya. Memilih kehendak Bapa dan menerima akibat itu, cawan itu. Cawan masing-masing ya, salib masing-masing yang kita harus tanggung itu. Karena si Yakobus sama si Yohanes minta duduknya sebelah kanan kiri, artinya ayah Yesus bilang itu prosedurnya berarti kamu harus minum cawan yang aku minum. Nah ini Yakobus Yohanes bilang bisa,
Tapi ya, kemudian Yesus harus menjelaskan lagi. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak. Itu akan diberikan pada orang yang nanti. Tapi maksudnya bukan tidak ada posisi itu. Posisi ya, saya selalu pakai tanda kutip dulu. Karena supaya nanti dibedakan dengan posisi dalam kerajaan manusia itu. Ini beda ini. Ini kerajaan sorga yang kita bicarain ini ya. Kerajaan Mesias, kerajaan dalam dimensi surgawi ya, jangan disamakan, jangan langsung, karena denominasi itu pun kerajaan kan. Oke. Hal duduk sebelah kananku kiriku itu Yesus nggak berhak, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa? Itu telah disediakan, artinya Bapa di sorga lah yang menentukannya. Oke. Kemudian Yesus menjelaskan di sini ya, karena yang 10 orang marah. Mendengar itu ke 10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes ya. Ini jelas kemarahan mereka itu membuktikan sebenarnya mereka nggak ngerti apa sih artinya posisi di dalam kingdom of God itu. Mereka jelas seperti ahli Taurat orang Farisi, konsepnya kerajaan manusia. Memang dalam kerajaan manusia itu posisi ya memang menentukan kemuliaan. Dalam kerajaan manusia itu ada posisi yang tinggi, ada posisi yang rendah. Ya, kemuliaannya di situ. Tapi dalam kingdom ini sebalik ini. Coba dulu lihat ya. Saya menjelaskan dulu. Nanti ini bandingnya selalu ya dalam konsep saudara. Bandingkanlah dulu kerajaan sorga di dimensi sorgawi dengan kerajaan manusia ini. Ya, kerajaan Daud dan kerajaan Mesias ya. Ini dulu dalam pikiran kita. Mari kita baca ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa," ini artinya sistem pemerintahan manusia atau kerajaan manusia yang dimulai itu kita tahu sejarahnya, Alkitab bilang Nimrod. Nimrod itulah yang mula-mula berkuasa, artinya yang membangun kerajaan manusia. Itu Nimrod. Bukan berarti Kain secara implisit secara implisit ya. Tersirat, bukan tersurat. Itu Kain juga membangun kerajaan, dia membangun kota. Kota itu simbol daripada sistem pemerintahan manusia. Tapi yang jelas awal Alkitab bilang yang menjadi raja mula-mula atau yang membangun kerajaan itu ya Nimrod. Kerajaan itu ada di sini, tanah sini itu ada Asyur, ada Babel, ada banyak itu luas ya. Nah, Yesus bilang, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa atau kerajaan bangsa-bangsa," ini kerajaan Nimrod akhirnya kan pecah. Karena Tuhan dia punya tadinya satu itu, semua satu bahasa, satu kerajaan. Mau bangun menara Babel, menentang Tuhan, dia mau cari nama, nggak mau pakai nama Tuhan itu kemuliaan Tuhan. Kalau nama manusia itu ya kemuliaan manusia. Nimrod ini orang yang luar biasa, dia ingin kemuliaan manusia sekali, dia ingin memuliakan dirinya dengan membangun kerajaannya itu. Dipecahkan oleh Tuhan, maka jadilah kerajaan bangsa-bangsa. Pecah kerajaan karena bahasanya dibedakan. Jadilah itu bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan sebenarnya itu ya. Jadi bangsa-bangsa itu jangan salah ngerti. Itu artinya setiap bangsa itu kerajaan itu. Hanya dulu kan sederhana, satu kota satu kerajaan, ada satu rajanya dan sebagainya begitu ya. Nah, di sini kembali lagi kita lihat. Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, kerajaan bangsa-bangsa itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Artinya terjadi pemaksaan lah. Saudara lihat kalau dalam struktur organisasi itu pemerintahan manusia itu. Organisasi itu alat saja. Ya, yang dipakai para pemimpin itu, raja-raja itu untuk mengatur, memerintah agar mencapai tujuannya dia, yang tujuan si pemimpin lah terutama, walaupun dibilang tujuan bersama ya pemimpin. Dia itu memerintahnya dengan tangan besi, karena di situ dalam organisasi itu ada garis komando itu yang harus ya, kalau saudara tuh ada masuk dalam organisasi Kristen apapun juga itu, denominasi apapun juga, saudara masuk ya sebagai apalah, entah mungkin bidang pemuda atau ya, itu tangan besi itu. Saudara nggak bisa bilang kalau dia ada job desk-nya, ada aturan mainnya di situ. Kalau aturannya begini, saudara nggak bisa bilang, oh, saya merasa dipimpin Tuhan nggak ngerjain ini, saya mau ngerjain yang itu, nggak bisa. Saudara harus diminta mau nurut sama organisasi ini sih, aturan di sini, atau saudara mau keluar. Nggak bisa, karena tangan besi harus, ya kan?
Saudara masuk dalam satu kota, ada job description-nya sudah, ada hak saudara, ada tanggung jawab saudara, ada orang-orang kepada siapa saudara bertanggung jawab, semuanya udah diatur di situ. Ya, itulah yang maksudnya tangan besi. Ya sudah begitu. Kalau nggak mau nurut ya keluar, nggak ada jalan lain. Ya, nggak bisa. Nah ini dimaksud pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya itu maksudnya yang manajer-manajernya lah ya. Kalau dalam denominasi ya kepala sidangnya lah, entah eporusnya apa namanya, ketua sinode atau apa itu semuanya lah. Ya. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras. Makanya nggak usah heran. Ya ada sih kepala sidang yang lebih lembut lah, ada yang ya, tapi tetaplah ini kan kerajaan saya. Kalau kamu mau datang ke sini mau melayani Tuhan ya nurutlah. Ya, nurut. Kalau nanti lama-lama kalau terlalu ini ya digeser dekat pintu ditendang aja keluar. Kalau misalnya berontak, nggak boleh. Karena pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras. Ya beda-beda lah ya. Tentu keras itu nggak kayak preman bikin keras itu enggak. Tapi tetap harus diatur. Ya, harus diatur manusia ngatur manusia, kira-kira begitulah. Ya. Ini terlepas gembala sidang yang mau penuh Roh Kudus kayak mau enggak kayak tetap dia punya otoritas untuk mengatur karena itu kerajaannya dia, kerajaan manusia ya. Ayat 43 perhatikan terbalik ini. Tidaklah demikian di antara kamu. Nah, ini jelas ini bahwa Yesus menolak sistem yang pemerintahan manusia ini. Tidak demikian di antara kamu. Baru Yesus menjelasin di sini ya, dia ngejelasin prinsip kerajaan sorga atau kerajaan Mesias. Dikatakan di sini, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau dalam kerajaan manusia, ya sudah jelas itu. Siapa yang bos, siapa yang bukan bosnya. Ya, karena dalam organisasi itu, sudah ngerti nggak hierarki itu ya. Jadi begini, saya mau ngejelasin dulu ya awalnya itu ya, supaya banyak orang pikir organisasi kan nggak apa-apa lah, itu cuma alat aja kok. Ya untuk mencapai tujuan bersama. Enggak gitu. Yesus bilang tidaklah demikian dengan kamu. Yesus mau, nanti saya ngejelasnya nih. Ini dulu lah saya jelas. Ini sebenarnya saya udah nulis ini. Ke buku ini ada 21 halaman, kalau saudara mau saya bisa kirim soft copy-nya ke pimpinan organisme. Karena ini kalau ke kingdom itu organisme diatur oleh hayat Kristus. I am the life, I am the joy. Kalau ini organisasi, ini peraturan manusia, otoritas manusia di situ. Ya, kalau Musa, kita bandingkan Musa ketika di Mesir, dia pakai tangan daging. Ketika dia sudah dibentuk 40 tahun, dia dikasih tongkat otoritas. Ya, bukan berarti dalam kingdom kerajaan surga itu tidak ada otoritas. Ada, tapi otoritasnya otoritas hayat. Kalau organisme, tangan dan kaki semuanya itu anggota-anggotanya diatur oleh hayat. Kalau yang di sini enggak, dia diatur oleh sistem komando itu, garis komandonya itu, ya. Nah jadi di sini ya, awal mulanya ini ada ini nih. Ya. Dari mana sih? Kok dari tadi? Karena gereja mula-mula itu jelas itu organisme jelas, ya. Tidak ada organisasi dalam arti yang sekarang ini. Ini saya ngomong ini bukan nggak ngerti organisasi ya. Kebetulan tesis saya itu mengenai leadership. Jadi saya belajar itu manajemen yang klasik itu, yang human, yang kedua itu human relationship yang dimulai oleh Dale Carnegie di Amerika 1960-an maupun yang berbagai-bagai jenis manajemen modern itu. Justru karena saya ngerti itu, maka saya ngomong betapa bedanya kerajaan manusia dengan kerajaan sorga. Ya, justru karena ngerti saya apa bedanya hierarki ini awalnya begini. Dalam Kisah Para Rasul 20 di situ ada Paulus bilang, dari antara kamu akan ada beberapa orang yang dengan ajaran palsu menarik murid-murid kepada dirinya sendiri. Tadinya murid-murid itu masuk di dalam kingdom karena gereja mula-mula itu kingdom of Mesias ya. Yesus yang ngatur, hayat yang mengatur, Paulus dipimpin Roh, Yohanes dipimpin Roh, ya. Petrus juga dipimpin, semuanya itu ya, Ananias ya, bahkan yang paling kecil Filipus, semuanya bergerak atas dasar hayat ya.
Nggak ada aturan-aturan di situ ya. Kalau Filipus habis khotbah ya sida-sida dia angkut sama Roh Kudus. Nggak ada sistem follow up istilahnya kalau dalam organisasi Kristen kan ada macam-macam gitu. Itu nggak ada, semuanya diatur oleh Roh Kudus ya. Kemudian di sini di kisah 20 kan dari antara kamu kata Paulus ada beberapa orang pemimpin itu. Nih Paulus bicara sama para penatua. Dengan ajaran palsu menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri. Yang ditarik enggak orang aja. Orangnya ditarik dan disusun dulu dalam satu organisasi, ditaruh dalam kotak-kotak ya, hierarki itu. Ya ditarik uangnya juga karena organisasi itu butuh duit untuk menggerakkan dia program-programnya dan sebagainya itu ya. Nah, di sini awalnya itu suatu katakan saya ambisi, keinginan Nimrod, spiritnya Nimrod. Yang lengket di antara para pemimpin itu. Dialah yang bukan hanya memperlengkapi, tapi menarik murid kepada dirinya. Itulah makanya saya bilang denominasi itu betul-betul kingdom of man, kerajaan manusia itu. Walaupun ada macam-macamnya nariknya, bisa lihat ajaran Lutheran, Calvinis, atau apa, Reform, macam-macam lah. Ada yang berdasarkan orang, ada yang berdasarkan kota, macam-macam. Yang jelas itu ditarik kepada itu sudah enggak lagi kingdom, enggak lagi sepenuhnya kerajaan surga, tapi campuran. Kerajaan manusia bercampurlah dengan kerajaan surga karena pemimpinnya kan ada Roh Kudus juga di dalam dirinya. Itulah yang Alkitab bilang Babel, kacau. Karena campuran antara sistem pemerintahan manusia dengan sistem pemerintahan Elohim. Campur dia. Kalau di kitab Wahyu itu di pasal 17 itu perempuan itu, pelacur itu dia duduk di atas binatang. Perempuan itu adalah gereja. Binatang itu sistem pemerintahan manusia. Jadi gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia, itulah dia Babel, itulah dia denominasi, itulah dia kerajaan manusia campur dengan kerajaan Elohim. Kalau kerajaan Elohim yang murni ini lain lagi. Itu perempuan dilambangkan di pasal 12 Wahyu itu. Oke lah. Jadi awal daripada penyakit adanya hierarki atau adanya organisasi itu dalam gereja itu, adanya sistem pemerintahan pemerintahan manusia dalam gereja itu, awalnya itu penyakitnya itu adalah para pemimpin dengan ajaran palsu menarik murid-murid. Dia punya spirit Nimrod, ingin berkuasa, ingin dimuliakan di antara manusia, ingin cari keuntungan dalam gereja, dagang itu juga. Karena di sini itu orang Farisi juga dagang juga ya. Jadi itulah dia spiritnya. Nah, banyak orang nggak tahu, disangka saya menentang apa ya? Seolah-olah kayak apa ya, menghakimi gitu ya, atau apalah ya, negatif banget. Padahal bukan. Saya ngejelasin bedanya kerajaan manusia dengan kerajaan yang ini kan Yesus bilang, tidaklah demikian di antara kamu. Makanya Wahyu pasal 18 ayat 4 bilang, keluarlah kamu dari sistem yang begini nih, kacau ini, campuran antara sistem manusia dengan sistem Elohim. Sistem pemerintahan manusia dengan sistem pemerintahan Elohim. Kerajaan sorga dengan kerajaan manusia, campur dia. Makanya pasal 18 ayat 4 Wahyu, keluar kamu dari situ, biarlah kamu diatur beribadah dalam roh dan kebenaran. Dipimpin roh lah kamu. Entah kamu sedang berdagang, sedang di bengkel, sedang hidup sebagai suami, sebagai istri, sebagai apa, ibu rumah tangga atau macam-macam, hiduplah kamu di dalam pimpinan hayat. Itu loh. Itu bedanya. Kalau orang melihat ini bedanya kayak di Wahyu itu, perempuan pasal 12 ini, perempuan pasal 12 ini, perawan suci menghasilkan putra-putra Elohim. Di sini nih pelacur. Saudara ngerti ya, kalau pelacur itu artinya dia menerima benih dari banyak pria. Ini dia. Ini benih Elohim diterima, benih manusia, benih tradisi, benih macam-macam. Itu pelacur ya. Kayak asbak terima berbagai jenis rokok. Itu bedanya. Perempuan selalu dalam Alkitab, perempuan itu simbol daripada gereja. Hanya bedanya, yang satu dibilang kayak Maria perawan menghasilkan putra Elohim, yang ini pelacur. Yang akhirnya akan dihancurkan juga. Pada waktunya kerajaan campuran itu akan hancur. Ya, di akhir ketika Tuhan datang. Itu makanya dibilang orang pilihan Tuhan, keluarlah kamu dari sistem kacau seperti itu, campuran.
campuran sistem pemerintahan manusia plus sistem pemerintahan Elohim. Itu denominasi ya. Nah itu penyakit awalnya itu. Jadi ambisi para pemimpin, cari kemuliaan manusia, cari keuntungan, cari uangnya juga, semuanya lah itu udah kumpul lah di situ kan. Makanya sistem ini adalah kalau dibilang Wahyu pasal 2 pasal 3 itu ajaran Nikolaus, ajaran Beleam, ajaran Ijabel, merampas otoritas Ijabel itu. Nah, kata Yesus bilang ini, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Untuk menjadi pelayan dalam arti yang sebenarnya, seperti Petrus, Paulus, Yohanes, benar-benar nggak boleh main sistem organisasi, nggak boleh masukin pemerintahan manusia. Kalau udah komunitas ya itu gembala sidangnya bos itu. Walaupun dibilang pelanggan, saya lagi jadi pelayan. Jangan munafik lah. Kalau udah manajer ngatur orang-orang kudus, dia udah bos, dia lah yang menentukan tujuan. Kan itu kalau organisasi manajemen itu kan fungsinya tuh planning, organizing, leading, controlling, itu dikerjakan oleh bosnya. Gak bisa lagi jadi pelayan. Kalau mau jadi pelayan ya sini memperlengkapi tapi nggak narik murid, hanya memperlengkapi, melayani, menyerahkan nyawa. Saya belajar melakukan itu. Saya hanya memperlengkapi orang kudus, saya nggak tarik orang-orangnya. Saya apalagi saya tarik uangnya, haram itu. Haram bener-bener narik uang orang kudus itu, nggak boleh. Karena di gereja mula-mula nggak ada itu. Orang kudus uangnya dikumpulin, dibagi-bagi langsung untuk orang-orang miskin. Bagaimana pelayan firman bisa hidup? Ya nyatanya hidup kok dengan iman. Ya, Petrus, Paulus, Yohanes hidup. Ya, nah inilah bedanya langit dan bumi bedanya, atau perempuan pelacur dengan perempuan yang perawan yang menghasilkan putra Elohim itu bedanya. Ya, cukuplah dulu di sini. Jadi konsep dari kesimpulan kita, ketika Yohanes dan Yakobus itu minta posisi, itu jelas konsep mereka, konsep kerajaan manusia. Mereka ingin kemuliaan manusia. Ada spirit Nimrod dalam diri Yakobus sama Yohanes ini. Makanya di sini Yesus jelasin, dalam kerajaan Mesias beda. Nggak boleh ada keinginan untuk dimuliakan, nggak boleh ada keinginan untuk jadi bos, ya. Oh mau berkuasa, oh mau cari untung, nggak boleh. Harus melayani, memberikan apa yang ada, yang melayani. Berikan firman, berikan roti yang ada. Kayak murid-muridnya Yesus juga gitu kan. Berikan firman, berikan roti yang ada. Kan Yesus tanya, berapa ada roti sama kamu? Kalau cuma ada 5 roti 2 ikan sini, itu pun bisa jadi berkat kok. Ya, saudaraku, itu kesimpulannya. Jadi posisi dalam kemuliaan Tuhan itu beda ya dengan posisi dalam kemuliaan manusia. Posisi dalam kerajaan manusia beda dengan posisi dalam kerajaan Mesias. Kalau posisi di sini dalam kerajaan manusia itu bos. Itu posisinya yang dikejar setiap orang Kristen yang pengen berkuasa, ingin kemuliaan manusia, ingin duitnya, ingin macam-macam. Ini bos. Kalau posisi dalam kerajaan Mesias, hamba dia. Yesus juga gitu. Aku datang bukan untuk melayani, untuk dilayani. Aku mau melayani dan menyerahkan nyawaku. Kita mau belajar lah dari Yesus ya. Umat pilihan Tuhan, belajarlah kita ya dari Tuhan Yesus. Dia jadi hamba dalam arti yang sebenarnya. Ya. Dalam arti yang melayani, dalam arti yang sebenarnya. Ya. Kalau di sini udah nggak ada konteks, karena di sini udah bicara uang, jabatan, enggak lagi lah, enggak konteks, enggak bisa lagi kita bicara soal pelayanan. Di sinilah pelayanan itu, ya, menyerahkan apa yang ada. Oke, haleluya, amin.